Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM dan MTA FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk program unggulan kita, yakni Ustadz On Air. Saya Irwan Firman akan temani Anda sampai purna nanti, dan kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di line phone 02716793000 ataupun di SMS kami di 08112553000. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami langsung dari MTA Pusat Jalan Ronggo Warsito nomor 111 A Surakarta, tepatnya dari lantai 2, dan tentunya kita ditemani oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Samad Sukino dan juga Ustadz Mas Duki yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Al-Ustadz terlebih dahulu, kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat. Kemudian Ustadz Mas Duki sehat juga? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini pun suasana semakin hangat juga karena saudara-saudara kita dari MTA Perwakilan Semarang, Kota Semarang dan Salatiga pun hadir di tengah-tengah kita. Kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar sehat Bapak dan saudara semuanya ya? Alhamdulillah sehat, dan tentunya ini perwakilan saja begitu ya, tidak semua bisa datang ke sini tentunya. Dan saat ini pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk segmen yang pertama kita akan simak dulu tausiah dari Al-Ustadz Dr. Andes Samad Sukino kaitannya dengan umat akhir ini tidak bisa menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat yang pertamanya. Kita simak bersama. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ma'bad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Para pendengar Radio MTA, Radio Persada, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan acara pada malam hari ini, dan juga para pemirsa TV MTA dimanapun juga berada. Mari kita tidak henti-hentinya selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang tidak bisa dinilai dengan materi, di samping nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita tidak sanggup menghitung karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Walaupun demikian, Allah tidak minta balasan apapun di dalam memberikan nikmat kepada hambanya, tapi Allah hanya menghendaki supaya hamba itu pandai bersyukur. Bersyukur dalam karunia atau diberi nikmat oleh Allah bukan untuk kepentingan Allah. Justru Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah. Nikmatnya akan ditambah lagi. Maka sebetulnya syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, itu manfaatnya kepada dirinya sendiri. Di samping akan menjadi Allah, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat, akan ditambah oleh Allah di samping nikmat-nikmat yang telah diberikan selama ini. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini saya mengingatkan untuk kita semua, termasuk diri saya,
tingkatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga nikmat iman, nikmat Islam yang tidak bisa ternilai harganya dengan materi itu dijaga semaksimalnya, jangan sampai hilang. Justru harus selalu kita tingkatkan. Maka dengan kita mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah dengan harapan supaya iman kita yang telah diberikan oleh Allah pada kita makin subur tumbuh di dalam hati nurani kita, yang akhirnya akan mencerminkan suatu perbuatan, akan menelurkan suatu perbuatan yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain, bagi orang banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan supaya manusia selalu dalam keadaan lurus di jalan Allah, termasuk kita pandai mensyukurinya. Allah menuntun bagaimana pada khotimah tadi ayat saya baca tadi, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran, karena jalan selain Al-Quran itu akan mencerai-beraikan kamu semua dari jalan yang lurus. Yang demikian untuk mengikuti Al-Quran itu diwasiatkan oleh Allah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dalam surat Al-An'am 153. Di samping itu Imam Malik juga mengatakan dalam katanya, la yusliha akhir hadhi ummah illa ma aslaha awalaha. Yang mafhum secara luasnya bahwa umat manusia, umat akhir ini tidak akan bisa menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat pertamanya. Dan Allah pun menjelaskan, sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan Al-Quran. Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Manusia dalam kesesatan yang nyata, dan manusia tenggelam dalam kebodohan, kejahilian. Hidupnya menurut keinginan hawa nafsunya. Sedang hawa nafsu itu dikatakan Allah, innan nafsa la'amaratun bisu. Jadi hawa nafsu itu selalu mengajak manusia untuk berbuat jelek. Maka bagaimana kita bisa bayangkan kalau hidup dipimpin oleh hawa nafsu, maka tidak mungkin akan menjadi orang baik. Tidak mungkin dunianya akan baik kalau dipimpin cara hidup manusia atau cara mengatur kehidupan di tengah masyarakat sampai mengatur dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kalau hawa nafsu yang memimpin, tidak mungkin akan jadi baik. Maka kehidupan pada zaman dahulu yang hidupnya dituntun mengikuti hawa nafsunya dalam keadaan sesat, kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maka diturunkan Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Manusia dituntun oleh Al-Quran itu ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnih. Dikeluarkan manusia yang tadinya hidup menurut keinginan hawa nafsu, sehingga hidup itu gak jelas arahnya, gelap. Mau kemana, dibawa kemana. Hawa nafsu makin dituruti, makin mengalami kegelapan hidup itu. Gelap. Maka dikeluarkan dengan Al-Quran dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Jadi ibaratnya orang mau berjalan tuh jalannya terang,
Kalau tadi gelap, tidak mengerti kemana arah tujuannya, apa yang dituju, kemana yang dituju, tidak mengerti. Di samping itu, ayat kelanjutannya Allah menjelaskan, wa yahdihim ila sirati mustaqim, menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Jadi sebelum mengikuti Al-Quran, manusia menempuh jalan sesat. Setelah Al-Quran disebarluaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bagi mereka yang mau mengimani menempuh jalan yang lurus. Akhirnya dari bangsa yang keterbelakangan, ya, disebut masa waktu itu disebut jahiliyah, jahil terhadap kebenaran, dituntut dengan Al-Quran, masyarakatnya menjadi baik. Yang tadinya selalu bermusuhan menjadi rukun, damai, bersaudara. Semua Islam saya tahu, saya rasa tahu. Ya, dua suku yang besar selalu berperang, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Itu tidak pernah tidak berperang, tiap hari perang terus. Ya. Tetapi dengan nikmat Islam, hatinya disatukan oleh Allah. Yang selalu bermusuhan akhirnya menjadi bersaudara. Nah, sehingga sampai Allah mengatakan, kamu diangkat dari jurang neraka. Andai kata kamu dalam peperangan tadi, ya, sampai mati masuk neraka kamu, karena tidak tahu kebenaran, tidak tahu jalan yang lurus. Maka dengan Al-Quran dikatakan oleh Allah, fa'anqadhahu minha, kamu diangkat dari jurang neraka tadi, tuntun ke jalan keselamatan. Yang tadinya selalu bermusuhan akhirnya menjadi bersaudara, saling tolong menolong, bantu membantu, saling menebar rasa kasih sayang. Ini jadi umat yang gelap, umat yang sesat menjadi keluar dari kegelapan, menjadi umat yang selamat, yang selalu bermusuhan menjadi bersaudara. Itu karena Al-Quran, karena Islam. Maka kapanpun termasuk akhir zaman ini, umat akhir zaman, tidak mungkin akan jadi baik dengan cara apapun, dengan konsep apapun untuk memperbaiki manusia ini, tidak mungkin akan menjadi baik kecuali yang telah terbukti memperbaiki umat yang dahulu, yaitu Al-Quranul Karim. Bagi setiap muslim harus yakin sepenuhnya, manusia tanpa Al-Quran tidak mungkin bisa menjadi baik. Baik manusia secara pribadi, atau kumpulan manusia yang disebut masyarakat, lebih besar lagi manusia yang disebut bangsa. Ya, secara pribadi, masyarakat, bangsa yang besar ini, pakai cara apapun tidak mungkin akan menjadi baik, harus menjadi keyakinan kita umat Islam. Kecuali dengan Al-Quran. Seharusnya, kalau menurut statusnya, bangsa Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Bahkan katanya Islamnya terbesar di dunia. Nah, mestinya dengan Islam itu sendiri sudah cukup bisa menuntun kehidupan bangsa ini. Jadi bangsa yang mulia, bangsa yang berwibawa, bangsa yang saling menebar kasih sayang, bangsa yang selalu damai, rukun, membangun negeri ini dengan baik, dilandasi hanya mengharap ridhonya Allah. Tapi apa kenyataannya? Kita bisa merasakan, tidak hanya melihat, bisa merasakan sendiri. Kita tidak usah mencari apa sebabnya, tidak usah mencari kambing hitam. Kalau kita kembali pada pokok tadi, sebabnya kita itu jauh dari Al-Quranul Karim, jauh dari Al-Quran. Al-Quran menjadi pengakuan saja, kitab sucinya Al-Quran, kitab sucinya orang Islam Al-Quran, tapi isinya apa tidak tahu. Malah ada sekelompok manusia kalau ada orang mengkaji, mempelajari Al-Quran tidak suka. Dirinya sendiri tidak suka mempelajari Al-Quran, memahami. Kalau ada orang lain berusaha memahami Al-Quran, itu pun tidak suka.
Kalau bisa dibubarkan, kalau bisa diusir, kalau bisa paling tidak dimusuhi, direcoki. Padahal kalau ditanya agamanya Islam, kitab sucinya Quran. Mengapa Quran dikaji, dibaca, dipelajari, dipahami? Tidak suka. Padahal Quran diturunkan oleh Allah itu untuk dipelajari. Bukan hanya untuk istilah Jawa ini duen-duen ya. Duwe kitab suci, tapi isinya kitab sucinya apa? Nah, orang semacam dikatakan, digambarkan oleh Allah seperti khimar yang selalu di punggungnya ada kitab dibawa ke sana kemari tidak paham isinya. Maka Quran diturunkan oleh Allah itu liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Dalam surat Shad ayat 29 ya. Quran diturunkan oleh Allah penuh berkah. Untuk apa diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya. Dengan mempelajari tiap-tiap ayat-ayat Al-Quran itu, orang yang mempunyai akal fikiran akan mendapat pelajaran. Dapat pelajaran. Maka dari situlah saya ambil pengertian bahwa setiap muslim itu mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena masing-masing nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan sekedar membaca, tetapi memahami. Walaupun kita pandai membaca, tapi kalau tidak paham, apa yang kita baca dengan apa yang kita amalkan sangat bertentangan. Ya. Maka itulah kita jangan puas hanya dalam pengakuan kitab sucinya Al-Quran, tetapi nggak paham Al-Quran. Padahal orang yang dicelup oleh Allah dengan Al-Quran harusnya ya, jauh lebih baik daripada yang lain. Maka sampai Allah katakan sibghatallah wa man ahsanu minallah sibghah wa nahnu lahu abidun. Nah itu celupan Allah. Maksudnya orang yang digeladi, dibina, dibentuk dengan Al-Quran. Mana yang lebih baik? Artinya orang yang dibina dengan Al-Quran itu harus lebih baik daripada yang lain. Jadi umat Islam itu harus menjadi umat yang paling baik. Kuntum khaira ummah, menjadi umat yang paling baik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini, umat yang paling baik. Ya, maka harus mau melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, mengajak manusia berbuat baik, mencegah manusia berbuat mungkar. Maka Allah juga dalam firman-Nya juga mengatakan wa man ahsanu qaulam mimman ta'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik, yang lebih baik ucapannya kalau dibanding dengan orang yang ucapannya itu menyeru manusia untuk taat kepada Allah, menyeru manusia untuk beramal soleh, dan menyatakan diri innani minal muslimin, ya, berserah diri, kami itu termasuk orang yang tunduk patuh pada Allah. Jadi perkataan yang paling baik adalah perkataan mengajak manusia taat pada Allah, mengajak manusia beramal soleh, mengajak manusia berserah diri kepada Allah, tunduk patuh pada Allah. Nah, maka dari itulah, dengan apa kita tunduk patuh kepada Allah? Dengan apa kita beramal soleh? Dengan Al-Quran. Maka kalau buta tidak tahu Al-Quran, tidak mungkin dia bisa beramal soleh. Tidak bisa mengerti, membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Sehingga sebenarnya melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sia-sia, merasa berbuat baik sebaik-baiknya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 103 itu, Qul hal nunabbiukum bil ahsyarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah.
Katakan Muhammad, apakah kamu akan saya beritahukan orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa mereka itu? Yaitu orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada gunanya. Bukan sekedar tidak ada gunanya, mungkin malah membawa sangsara pada dirinya sendiri, tetapi dia merasa berbuat sebaik-baiknya. Sudah kan? Perbuatannya sebenarnya sia-sia, tapi merasa berbuat sebaik-baiknya. Nah, orang semacam ini susah untuk diperbaiki, wong dia sudah merasa berbuat baik. Nah, inilah dikatakan oleh Allah orang yang paling merugi perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini. Sebetulnya dia melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, tidak bermanfaat, sia-sia, tapi merasa dirinya berbuat sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah berbuat jelek merasa baik, susah kan diperbaiki? Oh, dia sudah merasa berbuat baik, ya, susah diperbaiki. Nah, ini dikatakan oleh Allah orang yang paling merugi perbuatannya. Dan dalam rangka kita syukur kita kepada Allah, kita dijadikan manusia oleh Allah, manusia yang beriman, manusia yang mengakui kebenaran Al-Quran, kebenaran Muhammad sebagai utusan Allah. Maka tidak hanya berhenti dalam pengakuan, dalam rangka syukur kita ini, mari tingkatkan pengakuan kita itu menjadi keyakinan. Yakinan, tidak hanya mengaku di mulutnya, tapi keyakinan. Kemudian kita tingkatkan lagi apa yang kita yakini itu diwujudkan dalam perbuatan. Ya, diyakini, setelah yakin diwujudkan dalam perbuatan. Itulah. Sehingga dengan demikian tidak hanya berhenti dalam ucapan saya beriman, tapi perilakunya tidak mencerminkan orang yang beriman. Nah, inilah jalan penuntun kita kepada keselamatan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka manusia akhir zaman ini tidak mungkin akan menjadi baik. Kita harus yakin cara apapun tidak akan jadi baik kalau mengabaikan Al-Qur'an. Karena Allah sudah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongkam wa nasuhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling, melengos, ya, mengabaikan Al-Quran, peringatan dari Allah ini, ya, pasti akan menemui kesempitan hidup, baik secara perorangan maupun secara bangsa. Mengabaikan Al-Quran pasti akan mengalami kesempitan hidup. Kesempitan hidup itu bukan tidak bisa makan, bukan, tidak ada ketentraman, tidak ada kepuasan dalam ini. Jadi adanya dirundung dengan khauf wal hazan, adanya rasa khawatir, rasa takut, dan rasa gelisah, tidak bisa dipisahkan. Itu di dunia. Di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ya. Maka nanti mereka teriak, ya Allah, mengapa aku sekarang buta? Saya dulu di dunianya melihat. Iya. Kamu di dunia diberi penglihatan oleh Allah, bisa melihat, tapi kamu berlagak seperti orang buta. Ditunjukkan kepada kebenaran, ditunjukkan jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang hak, tidak mau melihat, berlagak seperti orang buta. Maka di sini sekarang dibutakan oleh Allah. Jadi di dunianya sudah sengsara, di akhirat sudah tidak ketulungan lagi. Maka mumpung kita masih hidup dan diberi kenikmatan oleh Allah yang luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam tadi yang tidak bisa dinilai harganya. Dan Allah juga katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ya, sungguh satu kenikmatan yang besar. Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman ketika diutusnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diutusnya seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Yang rasul itu menjelaskan, yatlu alaihim ayatihi, ya,
menjelaskan, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka manusia ini Alkitab, Al-Quran maksudnya, Al-Hikmah, As-Sunnah. Sebelum itu wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diberikan pelajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Maka dengan dituntun dengan Al-Quran dan Sunnah, keluar dari kesesatan tadi ke jalan keselamatan. Maka kalau kita menginginkan jalan keselamatan, tidak ada jalan lain. Ikuti Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita selama ini diberi nikmat oleh Allah dan digerakkan hati kita untuk mewujudkan iman ini dalam kehidupan, beramal, dan supaya beramalnya tidak asal-asalan, tidak keliru, kita beramal berpedoman Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan, yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua. Nah ini perlu kita jaga, kita suburkan, karena kata Allah, orang yang beriman itu setiap dengar ayat Allah diterangkan, zadathum imanan, tambah imannya. Makin kita banyak ayat kita kaji, kita pelajari, kita yakini, makin kuat imannya. Nah mudah-mudahan dengan begitulah kita menjadi orang yang bersyukur, mempunyai kekuatan iman yang kuat, tidak mudah hanyut oleh situasi dan kondisi, tidak mudah diumbang-ambingkan kata orang, ya, tidak diumbang-ambingkan arus, ya, kebudayaan atau arus kenyataan yang sekarang. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh dengan pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang faqadistamsaka bil urwatil wusqa lam fisamalah. Itu orang yang pegang pukul yang kuat, tidak bisa dipatahkan. Ya mudah-mudahan khotimah ini ada manfaatnya, terutama menggugah diri kita untuk lebih serius lagi dalam mengimani, mempelajari, memahami Al-Quran, kemudian diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari dengan harapan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian pemirsa dan pendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, kaitannya dengan umat akhir ini tidak bisa menjadi baik kecuali apa yang telah memperbaiki umat yang pertamanya. Dan untuk segmen yang kedua, pemirsa pendengar, kami akan coba buka di redaksi kami untuk SMS yang sudah masuk di 08112 553.000. Kali ini kami sapa saudara kita yang ada di Oku Timur, Bapak Sagini. Ustadz, mau tanya, di tempat saya ada anak yang orang tuanya masih kakak beradik kandung. Sekarang anak yang sudah gadis, hukumnya bagaimana kalau dinikahi anaknya? Mohon keterangannya. Gitu, Ustaz. Jadi kakak beradik, anaknya mau dinikahkan. Gitu ya. Ya. Anaknya kakak beradik tadi yang satu laki satu perempuan mau dinikahkan. Ya. Boleh itu, bukan mahram. Jadi saudara sepupu itu boleh dinikahi, tidak termasuk mahram. Ya. Boleh Ustaz ya? Boleh. Baik, kemudian kami sapa untuk SMS berikutnya dari Pak Yudi yang ada di Sukoharjo. Ustadz, zikir habis sholat yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar yang masing-masing 33 kali. Tapi dalam Quran untuk zikir sebanyak-banyaknya. Terus bagaimana Ustadz? Gimana kalau tidak mengamalkan hadis tersebut karena tidak sejalan dengan Quran? Mohon keterangannya begitu. Maka jangan sok pinter, jangan sok merasa pinter. Ya. Zikir itu tadi tuntunannya Rasulullah, yang menuntunkan begitu tuh Rasulullah. Terus kamu pahami bertentangan dengan Quran, masa Rasulullah bertentangan dengan Quran? Tidak mungkin kan? Ya, tidak mungkin. Maka dari itu dalam Al-Quran uzkurullah dzikron katsira, itu zikir bebas setiap saat. Zikirlah pada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya. Tapi dalam beribadah, ya, tata cara sholat, pendekatan diri pada Allah, Rasulullah menjadi suri teladan yang baik. Maka beliau mengatur
setelah sholat wajib dituntunkan baca istighfar 3 kali. Bagaimana kalau 1000 kali? 3 kali dengan 1000 kali kan lebih banyak 1000 kali. Mestinya pahalanya lebih banyak, itu akal. Ya, tak? Kalau Rasulullah menuntunkan 3 kali. Ya. Kalau 3 kali jangan kamu lebihkan. Ya. Kemudian setelah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu tuntunan. Itu termasuk dalam rangkaian ibadah setelah sholat wajib disunnahkan zikir. Zikirnya seperti itu. Jadi jangan dalam menganggap bertentangan dengan Quran. Quran itu sikat umum. Di mana aja kamu boleh zikir itu. Ya, memperbanyak zikrullah pada perjalanan, apa sedang duduk, apa sajalah selain ibadah yang ada tuntunannya itu harus dilaksanakan tuntunannya itu. Mau zikir bebas silahkan, tidak di waktu, harus sehabis sholat, kapan saja boleh. Nah, kalau zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, nah itu harus diikuti itu, tidak boleh kita membuat sendiri. Nah, Rasulullah mengatakan 100, mungkin kamu supaya lebih baik tak bikin 200 saja biar lebih baik. Itu namanya syarul umur. Ya. Syarul umur muhdatsatuha. Ya. Jelek-jelek ibadah itu yang baru. Menurut tidak menurut contoh Rasulullah. Ya. Jadi yang ada contohnya ikuti contoh. Kalau Quran perintahkan zikir sebanyak-banyak itu zikir secara umum, bebas, tidak ada kaitannya dengan sholat wajib, tidak ada. Nah gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa. Maka ngaji yang betul, jangan kait-kaitkan sendiri seolah masa Rasulullah bertentangan dengan Allah, kan tidak mungkin. Baik Ustadz, kemudian kami sapa Mbak Irma yang dari Karanganyar. Ustadz, sebagai warga ngaji, mana yang lebih penting dalam mencari pendamping hidup, yakni suami Ustadz? Hal pertama, apa yang lebih penting, orang yang agamanya baik atau warga ngaji? Mohon penjelasannya begitu Ustadz. Orang yang agamanya baik atau apa? Ya, orang yang agamanya baik atau warga ngaji? Mohon nasihatnya begitu. Kalau masalah agama, tidak mau ngaji mana mungkin bisa baik. Bisa baiknya agamanya baik, pertama harus mengerti tentang agama. Nah, kalau agama saja tidak ngerti kok bisa agamanya baik, itu dari mana? Ya, maka untuk menjadi orang yang agamanya baik harus ngaji. Harus ngaji. Tanpa ngaji kok bisa beragama dengan baik, tidak mungkin. Ya, jadi pertanyaanmu itu aneh. Orang yang agamanya baik apa orang yang ngaji? Tidak ngaji tidak mungkin jadi baik. Ya gue yang tidak ngaji. Oh ngaji aja kalau tidak ngamalkan nggak baik, apalagi ngaji. Oh tidak ngaji, tidak ngaji itu ngerti pun tidak, gitu. Ngerti pun tidak. Ya, suatu contoh yang tidak mau ngaji misalnya, kalau sholat, yang dibaca Al-Fatihah itu selalu baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, hanya kepadamu saya mohon pertolongan, hanya kepadamu. Gitu? Itu ucapan itu tapi nggak ngerti isinya. Akhirnya berapa banyak orang dalam minta pertolongan tidak pada Allah tapi kepada dukun. Ya. Berobat tidak kepada dokter, berobat kepada dukun. Ya, akhirnya oleh dukun diberi jimat seperti yang kita simpan di bawah almari, 3 lemari penuh itu jimat. Padahal kalau sholat ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketergantungan nasibnya, kedekatan rezekinya sampai akan melahirkan pun pada Kiai Brojol. Ketergantungannya ini ada jimat itu bukti itu. Ya. Itu menunjukkan
orang Islam tapi tidak mau ngaji sehingga tidak ngerti agamanya baik bagaimana nggak ngerti. Nah itu orang semacam itu katakan oleh Allah tadi, ya, qul hal nunabbiukum bil asyarina a'mala, itu orang yang berbuat yang paling rugi perbuatannya. Dia berbuat sia-sia, ya, dia merasa berbuat sebaik-baiknya. Padahal ya diberi jimat-jimat yang seperti itu, beli uang harganya mahal, Ustaz ya. ya, dia anggap dia mendatangkan rezeki, dianggap mendatangkan keselamatan, kan rugi tuh, sia-sia tuh. Di samping kehilangan uang, sia-sia, tidak ada manfaatnya, merusak amal kebaikan, maka rugi dunia akhirat. Ya. Orang mempercayai kepada itu, jimat-jimat itu, sholatnya gugur, puasanya gugur, hajinya gugur, jadi rugi dunia akhirat kan. Nah, maka itu orang yang tidak tahu agama, melakukan suatu perbuatan sebetulnya sia-sia dan merugikan dirinya sendiri, dia merasa berbuat sebaik-baiknya. Ya, orang tidak akan mengerti baik buruk tanpa ngaji. Ya, maka Allah katakan Quran itu sebagai furqan yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang membedakan yang hak dan yang batil, yang membedakan antara yang sesat dan yang selamat. Tanpa mengerti Al-Quran tidak mungkin. Maka kalau mencari jodoh atau suami, kamu mengatakan ukuran agamanya baik itu seperti apa? Kalau tidak ngaji ya tidak mungkin. Ya, mesti ngaji dulu, baru dia memahami diamalkan lah, baru dikatakan agamanya baik. Ya. Kalau tanpa baik nggak mungkin, tanpa ngaji nggak mungkin. Ya itu ya. Baik Ustadz, kemudian kami sapa Pak Adi yang ada di Klaten. Ustadz, kami seorang kepala keluarga yang insya Allah berpegang teguh dengan hadis yang sahih. Tapi saya malu dan merasa tidak bisa menjaga keluarga saya dari api neraka. Karena istri saya tidak pernah mau menurut jika melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Contohnya Ustadz, yasinan, tahlilan, selamatan bayi dan lain-lain. Mohon petunjuk dan motivasinya agar kami harus bagaimana lagi begitu Ustaz. Seorang suami itu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Nah, kata Allah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami atau laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya terhadap perempuannya, istrinya maksudnya, sebagai pemimpin. Maka dari itu, kalau memang kepingin dirimu dan istrimu, anak-anakmu tidak tersentuh api neraka, dituntun beragama yang benar. Nah, untuk beragama yang benar, maka diajak ngaji tadi. Tidak mungkin akan mengerti agama yang benar seperti apa tanpa ngaji, maka diajak ngaji. Ngaji. Jadi pertama jangan dilarang dulu, jangan begini, jangan ngaji sih. Lah ngaji nanti ngerti. Kalau dia berhenti dari perbuatannya yang keliru dengan pengertian, kita akan terus berjalan. Tapi kalau berhenti karena takut dengan suami, nanti kalau suaminya tidak ada di rumah, ya sudah, maksiat lagi karena takutnya kepada suami. Sedang suaminya tidak selalu di rumah, tidak selalu menunggui. Tapi kalau takutnya kepada Allah, dimanapun juga Allah itu selalu menemani kalian. Ya, kalian bertiga Allah yang keempat, kalian berdua Allah yang ketiga, kalian satu Allah yang kedua. Maka Allah selalu menemani dimanapun juga kalian berada. Tolong dibaca Mas. Ayat 7 surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah ayat 7 coba. Surat Al-Mujadalah nomor surat 58 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rafi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan
bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan beritahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya kan? Maka kalau ngaji sadar, mengerti bahwa dirinya itu di mana saja selalu ditemani oleh Allah. Aina makanu, di mana saja kamu berada Allah menyertai. Ya. Baik kamu sendirian atau kamu berteman. Kalau kamu berteman 2 orang, Allah yang ketiga. Jumlah lebih banyak dari itu atau kurang dari itu, Allah selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Nah, bisanya mengerti begitu itu karena ngaji. Ya. Kalau tidak ngaji, dia merasa mau berbuat sesuatu, apalagi sesuatu pelanggaran. Takutnya kepada suami, nanti dilihat kalau suaminya nggak ada, ya dia bebas. Takutnya, malunya kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, kalau merasa di tempat yang sepi, sendiri, nggak ada teman, aman. Tapi kalau ingat ayat ini tadi, Mujadalah ayat 7 tadi, mau sembunyi kemana? Mau bersembunyi kemana? Dimanapun juga berada, Allah menyemai kamu. Ada di situ. Ya, maka dalam agama kita memerintahkan ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Sebab di mana saja berada itu Allah selalu di situ. Ya, maka itu sebagai suami diajak, jangan dilarang melakukan perbuatan ini, perbuatan itu dulu sebelum mengerti. Maka diajak ngaji atau diberi pelajaran sendiri. Saudara sudah ngaji, sudah ngerti, ya hasil ngajinya dididik, diajarkan pada istri dalam rangka tugasku anfusakum wa ahlikum naro tadi, diberi pelajaran istrinya. Ya. Kalau diberi pelajaran suaminya misalnya kurang mau mendengarkan, ya coba diajak datang ke pengajian biar sama-sama mendengarkan sendiri. Nanti kalau sudah memahami, merasuk di hatinya, tidak usah disuruh, dia akan mengamalkan sendiri. Kalau dia orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu yakin semua apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Sedang Allah selalu melihat apa yang dilakukan. Nah, maka itulah ibaratnya kan selalu akan setor perbuatan yang baik itu kepada Allah. Jangan sampai perbuatan yang jelek disetorkan pada Allah. Sebab itu nanti jadi pertanggungan jawabnya di hadapan Allah nanti. Maka jangan putus asa sebagai suami ya. Terus diajak, dididik dengan berbagai macam cara supaya mau memahami Islam dan mau mengamalkan. Jangan mengamalkan dulu sebelum memahami. Ya, saya itu jawaban saya. Baik, Ustaz, demikian ya Pak Adi yang ada di Klaten. Kemudian di SMS berikutnya dari Siran yang ada di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, Ustaz, apakah bila anak cucu Adam meninggal dunia putuslah amalnya kecuali 3 perkara? 1, 2, 3. Itu sahih atau palsu? Mohon keterangannya Ustaz. Hadisnya itu sahih. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Muslim. Nanti hadisnya sahih betul. Ya. Bunyinya hadis idza matal insan qata'a anhu amaluhu illa min salasin ya, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1255. Kalau yang kamu tanyakan sahih apa tidak, hadis itu sahih. Ya. Baik Ustaz. Kemudian Pak Edwin di Majalengka, Ustaz, pertanyaannya bagaimanakah prosedur untuk bisa ikut pengajian minggu di MTA Pusat, yakni di Solo?
apakah harus bergabung dan mendaftar dulu sebagai anggota MTA, kemudian menunjukkan kartu anggota pada saat di MTA Solo nanti, Ustadz? Kalau iya, bagaimanakah caranya dan apakah ada biaya pendaftaran atau administrasinya? Begitu kan? Ini Bapak dari mana ini tadi? Majalengka, Ustadz. Oh, Majalengka. Ya. Jelas dari Majalengka kalau mau haji ke Solo ada biaya, Pak. Ya. Ya, ada biaya. Nah, ini bapak-bapak yang tahu di sini ada dari Solo Tigo, Dari dari Semarang. Semarang. Ya. Itu pakai biaya Pak enggak? Biaya. Jadi ngaji di MTA itu memang biayanya mahal. Ya. Makin jauh makin mahal biayanya. Ya. Nah, kalau pendaftarannya sebagai tanda anggota, MTA tidak mengeluarkan tanda anggota. Karena MTA bukan partai politik, tidak perlu nyacah ke anggota, gitu, supaya dapat kursi, enggak perlu. Bukan organisasi massa, tapi organisasi dakwah. Ya. Dakwah yang dilakukan oleh MTA seperti dakwah yang dipesankan oleh Allah kepada nabinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena Allah berpesan kepada Rasulullah SAW, "Qul," ya, katakan Muhammad, "La as'alukum alaihi ajron." Ya, aku tidak minta upah, tidak minta imbalan apapun di dalam dakwahku ini, illal mawaddatan fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu menebarkan kasih sayang tanpa mengharap imbalan dari yang didakwahi. Jadi yang dilakukan oleh MTA. Ya, tidak harapkan apa-apa. Maka guru yang dikirim dari MTA, walaupun ya dari Aceh sampai di Merauke, tidak boleh menerima imbalan dari yang didakwahi. Apa istilahnya amplop untuk transportasi, apa istilahnya apalah uang lelah, tidak ada semua itu. Ya, tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Kalau malah guru yang dikirim dari MTA kok menerima itu, dipecat jadi guru MTA, nggak boleh. Sebab itu bukan dakwah tapi mencari, nah, tidak akan wantek, nggak akan tahan lama nanti. Itu. Yang kemudian yang diserukan oleh MTA, ya tadi ayat yang saya baca, ya, yaitu mengajak manusia taat pada Allah, mengajak manusia beramal soleh, mengajak manusia menjadi orang yang berserah diri pada Allah. Mengajak bukan memaksa. Dan dakwah MTA tidak mengislamkan orang, ya, tapi menyebarkan Islam kepada manusia. Sebab tidak mungkin orang bisa mengislamkan orang. Ya, tidak bisa. Nabi aja tidak bisa mengislamkan orang. Kalau Nabi Muhammad bisa mengislamkan orang, pasti pamannya yang namanya Abu Thalib diislamkan. Nabi sudah berusaha maksimal sampai pamannya meninggal dunia tidak mau masuk Islam. Sampai Nabi mencucurkan air mata. Karena saya tidak bisa menolong apapun nanti di hadapan Allah pada pamannya. Akhirnya Allah turunkan ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu sukai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Nabi tidak bisa. Maka kita pun dakwah ini tidak mengajak, tidak memaksa orang masuk Islam atau mengislamkan orang, tidak. Mengajak boleh, tapi tidak mengislamkan. Hanya tebarkan Islam saja. Setelah Islam disebarkan, ya seperti kata Allah itu, Nabi dipesan oleh Allah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu boleh beriman apa yang saya sebarkan ini, atau boleh tidak beriman. Jadi walaupun Nabi menyampaikan Islam, menyampaikan iman ini, yang mendengar seruannya boleh iman, boleh tidak iman. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Tidak boleh memaksa orang jadi orang yang beriman, tidak boleh memaksa orang masuk Islam, tidak boleh. Ya, butuh, Allah tidak butuh. Ya, maka kalau kamu menjadi orang Islam, jangan merasa berjasa.
kepada yang berdakwah. Ya. Jangan merasa berjasa kepada yang berdakwah. Tapi hakikatnya dengan kamu menjadi orang Islam itu diberi nikmat oleh Allah. Coba dibaca Mas Duki. Surat Al-Hujurat Surat ayat 17. Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberikan nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya kan? Jadi ada orang ketika Nabi berdakwah menyampaikan Islam, ada yang mau masuk Islam dengan tujuan biar Muhammad senang. Jadi dengan saya masuk Islam itu kan nyeneng-nyeneng ke yang ngajak wong dijak gelem. Nabi tidak tahu, Allah tahu. Masuknya Islam itu tujuannya apa? Tahu, maka turunkan ayat ini. Ada orang yang merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislamannya ya Muhammad. Katakan pada mereka, jangan kamu merasa memberi nikmat kepadaku dengan kamu masuk Islam. Tetapi ketahuilah, dengan kamu masuk Islam itu Allah memberikan nikmat kepadamu dengan keimananmu. Dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, kamu mau beriman, berarti kamu dicurahi nikmat oleh Allah dengan wujudnya iman itu, sehingga kamu mau menerima Islam yang disampaikan oleh Nabi. Ya, tak? Maka dakwah di MTA ini juga seperti itu. Bapak kalau mau masuk di MTA kata gini, ya tak? Dari Majalengka. Nah, pertama keluarkan biaya. Biaya untuk Bapak dari Majalengka jalan ke sini. Transportasi Ustaz. Ya, transportasi itu mesti pakai biaya kan? Iya, betul. Pakai mobil sendiri ya mesti beli bensin, naik bis yang mesti bayar kepada kondekturnya gitu. Tapi kalau sudah sampai di sini gratis. Bapak mau tidur di sini berapa hari gratis, tidak dipungut bayaran makan, tidak. Boleh tidur di sini. Ya ta? Di sini tidur sak karepe ora dibayar, Pak. Ya, mau tidur di atas boleh, di bawah boleh, ya. Tapi jangan aneh-aneh, jangan minta kasur. Nah, ini majelis dakwah masih tadi beladahan tidak pakai kasur. Bukan hotel Ustaz ya. Bukan hotel. Bantalnya tangannya sendiri. Nah, namanya sana. Nah, di sini makan gratis tanpa bayar, mau berapa hari silahkan. Nah itu, jadi daftaran nggak ada. Masuk di sini nggak usah mendaftarkan diri. Datang pengajian, diangkat pagi, datang masuk ikut ngaji udah. Mau di lantai 1 boleh, lantai 2 boleh, lantai 3 boleh, lantai 4 boleh, lantai 5 ya boleh, ya. Di atas atap, ya. Boleh itu. Tanpa bayar apa-apa sudah. Ya. Ya. Nah itulah. Maka ini pertanyaan ini bagus karena ya, betul, mungkin mau datang ke sini caranya piye belum tahu. Caranya gimana ya? Tuh nanti kalau di sana nemui siapa ya? Gitu. Udah. Terus daftarkannya kepada siapa karena belum pernah. Maka coba Bapak datang ke sini sekali dulu. Nanti di sini enggak usah menemui siapa, semua Bapak nanti masuk sini ditemui saudara-saudara kita. Ya, dari berbagai daerah datang akan bertemu. Ya, syukur datang di sini karena mau akad pagi, malamnya sudah di sini. Ya. Di Sabtu malam sudah di sini, nanti bisa ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari jauh-jauh juga. Ya. Ya, nah nanti terus paginya baru pengajian pagi. Dah, di sini disediakan makan, tidur di sini disediakan makan, sediakan tempat tidur sudah. Ya, maka itulah. Jadi datang. Nanti kalau sudah datang sekali, paham, 2 kali, 3 makin biasa. Ini juga ada satu orang dari nggak ikut di sini nih. Siapa Ustaz? Dari Merauke. Dari Merauke. Dari Papua. Ya, mungkin sedang berada di lantai bawah. Ya, tadi harusnya diajak sini nggak apa-apa. Dan itu orang diri dari Papua. Kalau ke
Jayapura, tempat pengajian Insinyur Kliwon itu katanya jaraknya 50 kilometer, tapi jalannya ya sudah tidak bisa dikatakan jalannya lika-liku, jelek jalannya, dan melalui alas sawit gitu, sepi. Di sana alhamdulillah dia taunya dengar radio. Ya, kalau TV belum punya parabola sehingga nggak bisa. Ya. Ya, dia berangkat ke sini juga biaya. Katanya mau berangkat sini itu jual sapi. Nah, berarti kan biaya toh, biayanya sapi satu itu. Ya. Ya, sapi satu. Belum pernah ya, baru sekali ini. Ya. Terus di sini ya sudah, kalau biaya makan selama di sini tidak usah, tidak ada bayaran lah. Lah kalau nanti jalan perjalanan pulang mau makan ya bayar sendiri. Iya, bayar sendiri. Kalau di sini tidak ada biaya apa-apa. Ya begitulah, mudah-mudahan bisa mengerti. Besok yang akan datang ini mudah-mudahan Bapak dari Majalengka datang dari sini. Ya. Baik ya, demikian Pak Edwin dari Majalengka, ditunggu di MTA Pusat begitu ya. Bahkan nanti bisa ikut silaturahim dengan teman-teman dari MTA TV agar bisa menyampaikan kisah-kisahnya begitu. Dan saat ini kita masuk di sesi yang ketiga, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bergabung di line phone 02716793000. Dan kami sampaikan dulu kepada Anda pemirsa pendengar untuk dikecilkan dulu volume suara TV atau radio Anda agar suaranya betul-betul jelas ya dari lantai 2 MTA Pusat ini. Baik, sudah ada yang bergabung di line phone 02716793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu siapa di mana Ibu? Dari Ibu Titip Karanganom, Mas. Baik, silahkan dengan Ustadz Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, itu ketika saya tahu salah satu caleg kan meminta dukungan kepada ibu-ibu di desa saya. Ibu mohon maaf kurang begitu jelas, bisa diulang lagi? Ada itu Putus-putus. saat meminta dukungan kepada ibu di desa saya, tentu dengan satu janji. Kemudian terpilih orang tersebut, Ya. dan kemudian RT di tempat saya itu meminta janjinya, Ya. ya dikasih uang lah gitu ya, diberi uang. Kemudian uang itu digunakan untuk membuat seragam PKK. Seragam PKK. Membuat seragam PKK. Nah, kemudian uang itu digunakan untuk membuat seragam PKK, subsidi PKK. Nah, ini waktu itu tapi saya kan nggak ikut milih calon yang sekarang terpilih. Ya. Itu saya kebagian uang subsidinya. Apakah saya termasuk orang yang menerima suap besar? Padahal waktu itu saya tidak memilih yang memberi uang itu. Yang kedua, ketika acara PKK, biasanya kan ada acara kultum, Ustaz. Secara bergiliran, ibu-ibu yang bisa menyampaikan, memberikan kultum. Nah, waktu itu ada salah satu yang memberi kultum, dia menerangkan tentang hadis doib mengenai sholat duha. Saya tahu itu hadis doib, tapi kalau harus mengingatkan secara langsung tidak mungkin. Nah, pertanyaannya, apakah saya perlu mengingatkan kepada orang tersebut bahwa itu hadisnya hadis doib? Kemudian apakah saya harus mengingatkan dia itu Ustaz, bahwa itu hadisnya hadis doib, tidak boleh diamalkan. Baik, Ibu Titin. Demikian saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada dua pertanyaan ini. Betul, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, ada pilihan. Ya, betul, Pak. Ya, Kemudian kemudian memberikan subsidi Ya. setelah terpilih. Nah, kemudian subsidi tadi digunakan untuk beri Membuat seragam. PKK. Iya. Nah, ibu ini tidak milih, tapi juga dapat bagian seragamnya. Boleh apa tidak? Boleh, tidak apa-apa, tidak milih. Dan itu seragam PKK, ya, ibu diberi boleh saja diterima.
tidak termasuk suap. Karena dengan ibu tidak ada janji apa-apa. Samping itu apalagi ibu tidak milih itu kok. Misalnya mau ada pilihan bupati diberi uang, boleh nerima enggak? Boleh juga, asal tidak ada janji. Tak kasih uang, kayak kudu milih aku, lah itu suap. Ya, kalau kasih uang, ya terima aja. Kalau perlu malah minta tambah. Ya, berapa ini? Malah, warga saya 5, mintakan semua. Orang 30 atau 50 dimintakan. Nah, udah, perkara milih sak karpe, sak senenge itu. Nah, kecuali kalau tak kasih uang, kamu harus milih saya. Nah, itu suap. Kalau dikasih uang, milih sak senengnya boleh saja. Ya, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, sholat, Ada yang menyampaikan kultum begitu. menerangkan hadis. Doi. Ibu boleh saja mengingatkan, tapi jangan mengingatkannya jangan, Pak itu hadisnya doif. Nah, nanti kalau ditanya doifnya di mana, ibu ya ora mudeng. Ya, tak? Kalau memang mau mengingatkan, bawakan aja brosurnya, sodorkan pada beliau, ini Pak tentang hadis ini. Udah, nggak usah mengomentari, tolong ini nanti dibaca di rumah. Nah, tentang sholat duha tadi. Nah nanti kalau beliau sudah membaca menyadari, nah besok biar diralat sendiri. Yang saya terangkan dulu berdasarkan hadis ini ternyata hadis ini doif, lah itu biar dia yang menerangkan. Ya. Kalau itu menerangkan, oh kamu ini hadisnya doif, nanti dikira keminter. Pertama, yang kedua, ya menunjukkan merasa yang mendengarkan itu pun tidak akan senang nanti. Nah, merasa ibu seolah-olah guroni yang mengisi. Ya. Kalau dia merasa kekeliruan yang menyampaikan, ibu sampaikan saja, nanti brosur ya dibaca. Lain waktu biar dia sendiri yang meralat. Nah, gitu. Ya. Itu ya jawaban saya. Baik, demikian berikut metode dakwahnya begitu ya, bisa langsung nanti dipraktikkan dan kami berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, Bapak siapa di mana, Pak? Iya, ini dari Habib di Trenggalek, Pak. Mas Bapak Habib di Trenggalek ya? Silahkan dengan Iya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya Ustaz tentang masbuk. Ketika saya masuk shaf, itu imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Nah, pada saat imam membaca surat, saya sempat menyelesaikan membaca Al-Fatihah. Pertanyaan saya, apakah sudah bisa dihitung satu rakaat itu, Ustaz? Baik. Itu aja, Ustaz, pertanyaan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Halo, Mas Habib. Ya. Sholatnya sholat apa itu? Sholat fardu. Nah ya artinya Sholat, bacaan ya. imam jahar apa sir? Bacaan jahar. imam Jahar, Ustaz. Baik. Ya, itu jahar. Baik, terima kasih Pak Habib. Ya. Oh ya. Sudah. Sama-sama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Monggo Ustaz. Jadi aturan di dalam sholat berjamaah Bapak, kalau imamnya membaca jahar, makmum wajib mendengarkan saja, tidak ikut membaca. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau kamu mendengarkan, kalau kamu mengerti ayat dibaca, ayat Quran dibaca, hendaklah kamu mendengarkan supaya kamu mendapat rahmat. Nah, sedang tadi Al-Fatihah dibaca, kamu mendengarkan tidak ada karena sudah habis. Datang-datang tinggal membaca surat. Suratnya dibaca, itu juga Quran kan? Lah, Bapak kewajiban mendengarkan. Tidak membaca, imamnya membaca surat terus Bapak membaca Fatihah, tidak, namanya tidak mendengarkan itu. Nah, terus bagaimana? Lah karena tadi tidak mendapatkan Al-Fatihah, berarti rekaat itu kurang. Ya.
Karena tidak dihitung sholat kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah. Fatihah. La sholata lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi makmum masbuk sudah nyusulnya imam, imam sudah baca surat, ya sudah dengarkan. Berarti rekaat itu ketinggalan Bapak, karena tidak mendapat Fatihahnya. Ya. Jadi jangan sampai malah imam membaca surat, Bapak membaca Fatihah, itu berarti tidak mendengarkan kan? Nah itu. Kecuali kalau membaca jahar, walaupun masbuk, tapi Bapak bisa membaca Al-Fatihah sampai selesai, itu sudah tidak dihitung kurang. Ya. Nah, itulah jawaban saya. Baik, demikian ya Pak Habib di Trenggalek. Kemudian penelpon berikutnya 02716793000. Kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana Pak? Saya Sumati dari Purwodadi. Ya, kurang begitu jelas? Saya Sumati dari Purwodadi. Iya, Purwodadi. Purwodadi ya. Baik. Ya. Silahkan Bapak. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah orang yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas itu termasuk meninggal yang syahid? Kedua, apakah orang yang meninggal di hari Jumat itu dibebaskan dari siksa kubur atau fitnah kubur? Dibebaskan? Yang mau saya tanyakan. Dibebaskan dari? Siksa kubur. Siksa kubur. Oh ya. Baik, demikian Bapak. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Jadi pertama saya jelaskan tentang mati syahid. Yang mempunyai bisa tergolongkan mati syahid itu pertama itu orang Islam. Kalau orang kafir tidak ada mati syahid. Kalau orang Islam bisa mati tenggelam itu ya mati syahid. Ya. Mati melahirkan itu juga mati syahid. Mungkin mati kecelakaan Kecelakaan ya. Ustaz, ya. Mungkin naik kendaraan, kemudian ada kecelakaan, jalannya sudah lurus, tidak nyalahi aturan, pokoknya sudah taat peraturan, jangan lupa. Dia orang Islam, apalagi matinya naik kendaraan dalam menuju majelis ilmu misalnya, atau mau sholat Jumat, atau sholat ibadah lah, Ya. mati syahid. Tapi maka itulah yang punya mati syahid hanya orang Islam. Kalau orang kafir, mati apapun tidak ada mati syahid. Orang kafir itu. Kemudian yang kedua, apa orang mati pada hari Jumat Dibebaskan dari bebas siksa kubur. Nah, itu saya kubur. belum tahu itu. Ya. Apa tahu yang ngandani siapa, tanyakan yang ngandani itu. Malah ada lagi kok, kalau mati bulan Ramadan itu masuk surga. Katanya kalau bulan Ramadan datang, nerakanya ditutup. Mulai nek mati Ramadan, alhamdulillah itu kan. Walaupun amalnya jelek, wong arep masuk neraka ditutup. Akhirnya yang ada masuk surga, ya masukkan surga. Apa begitu? Tidak, ya. Tidak ada. Jadi kalau keterangan-keterangan seperti itu seolah-olah hari Jumat itu hari yang Spesial. ya Baik. apa-apa orang mau hari Jumat, mau ziarah kubur hari Jumat, ngeresiki kubur hari Jumat. Malah Nabi melarang orang puasa khusus hari Jumat itu malah dilarang itu. Ya. Mempuasakan hari Jumat itu tidak boleh. Ya. Dilarang dah. Jadi kalau orang mati hari Jumat siksa kubur bebas itu saya tidak tahu Bapak. Karena tidak tahu ya tidak menganjurkan, tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan, wong tahu pun tidak. Nah, mestinya kalau ada yang menerangkan begitu, Bapak tanya, Ya. kabar itu dari mana? Ya, sebab kalau itu dari Islam mesti ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, mesti ada kalau itu dari Islam. Karena yang diwariskan oleh Rasulullah tentang Islam itu hanya Quran dan hadis. Kalau Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada yang menerangkan begitu, kok terus ada keterangan begitu itu diambil dari mana? Maka itu saya yang belum tahu. Ya. Ya, gitu Bapak ya.
Baik, kemudian kami sapa untuk penelpon berikutnya kembali 02716793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Sarpan di Pontianak. Pak Sarpan di Dari Pontianak, Pontianak. silakan. Ya, Pak Jauh ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, besok ini tetangga sebelah nih non Islam, dia punya hajat pernikahan. Terus istri saya tuh disuruh tolong memasak untuk memasakkan undangan para orang Islam gitu. Ya. Apa diperbolehkan Pak Ustaz, istri saya tuh menolong masak itu? Baik. Gitu, Pak. Demikian Bapak. Nah, gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Jadi istrinya Bapak tadi suruh memasak Masak, ya. untuk nyuguhi orang Islam. Itu Betul. bagus itu, berarti hati-hati. Maka tukangnya masak dipanggilkan orang Islam, khawatir nanti kalau yang masakkan juga orang Islam, khawatir tidak halal mungkin itu kan. Oh, bisa di- Ya bagus itu, boleh itu tidak apa-apa. Dan nikahnya tidak cara Islam. Oh, memang Bapak tahu kan tadi katanya bukan orang Muslim. Islam. Ya. Bukan orang Islam suruh nikah cara Islam ya tidak mungkin. Gitu. Jadi nikah cara Islam. Karena itu boleh Ya. diundang untuk memasakkan, misalnya menyembelihkan ayam juga, apa tidak dicampur dengan yang haram. Itu berarti tetangga Bapak itu termasuk orang hati-hati. Jangan sampai tamu saya orang-orang Islam tak suguhi nanti dia tidak mau makan karena khawatir tidak halal. Maka tidak halal. panggilkan tukang masaknya aja orang Islam, nah itu kan. Baik. Nah, boleh itu. Jadi diundang tetangga nikah bukan orang Islam boleh. Memang mereka punya agama sendiri, cara agama mereka seperti itu. Ya. Nah, kalau suruh nikah cara Islam ya enggak mungkin kan. Jadi boleh Bapak, enggak apa-apa itu. Baik. Demikian Pak Sarpan ya yang ada di Pontianak, besok langsung dipraktikkan begitu ya. Dan saat ini sudah di menit akhir kebersamaan kita. Terima kasih untuk pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung bersama, dan apa yang Ustadz simpulan yang disampaikan untuk kita semuanya. Monggo. Baik para pendengar radio MTA Persada Purbawangi, radio Asidik, Prima dan Radio lain-lain. Prima dan sebagainya. Dan radio-radio yang lain yang kami tidak tahu ikut menyiarkan acara ini, juga Persawan TV MTA. Melalui acara pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa lebih mantap meyakinkan kepada diri kita masing-masing bahwa untuk perbaikan umat manusia, baik secara pribadi atau secara besar masyarakat atau bangsa, itu setiap muslim harus yakin tanpa Quran manusia itu tidak bisa jadi baik. Andai kata bisa baik manusia tanpa Al-Quran, Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, Allah tidak menurunkan Al-Quran. Karena sebelum Nabi Muhammad sudah banyak para rasul yang diutus oleh Allah. Sebelum Al-Quran, Allah telah menurunkan kitab suci. Ya. Mengapa masih mengutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran? Karena Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum diturunkannya Al-Quran, manusia itu dalam kesesatan. Maka diturunkan Al-Quran untuk memperbaiki manusia, menyelamatkan manusia dari sesat kepada jalan selamat. Nah, maka itu kita harus meyakini kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat dan ingin menjadi orang baik, akhlak baik, itu harus berpedoman Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah itu juga menurut pengakuan beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak dengan apa? Dengan Al-Quran tadi. Bukan dengan akal Nabi sendiri, tapi dengan Al-Quran.
Maka Nabi kita dikatakan khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu akhlak Al-Quran. Sehingga dengan Al-Quran manusia mempunyai akhlak yang baik. Itu harus lebih meyakinkan kita. Dengan demikian kesungguhan kita dalam mempelajari, memahami, mengamalkan serta menyebarluaskan terutama kepada keluarga, terutama kepada kerabat-kerabat terdekat seperti firman Allah itu wa anzir ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat dekat jangan diabaikan. Baru nanti masyarakat luas. Sehingga kalau negeri kita Indonesia yang katanya mayoritas beragama Islam penduduknya ini, kalau mengamalkan Al-Quran semuanya, negeri ini akan menjadi negeri yang baik, aman, negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebenarnya itu menjadi idaman seluruh warga Indonesia, warga bangsa kita ini, tetapi jalan yang ditempuh tidak mau kembali kepada jalan yang dibentangkan oleh Allah. Ya mudah-mudahan karena tidak mengerti aja. Mudah-mudahan dengan melalui mimbar ini, bagi saudara-saudara yang ikut mendengar, memahami, mudah-mudahan dimulai dari dirinya sendiri. Ibda' bin nafsik, kemudian dimulai dari sendiri, keluarganya dijaga, peringatkan kepada kerabat-kerabat dekat, baru nanti kepada masyarakat luas, yang akhirnya bangsa yang mengaku beragama Islam itu sangat peduli terhadap Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini segala kekurangan saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk banyak ilmu yang dibagikan. Selamat beristirahat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Saudara semuanya dari MTA Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Salatiga. Pulangnya hati-hati tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program Ustadz On Air di hari ini. Kami mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Insya Allah jumpa lagi di 2 pekan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.